Bawa-bawa nama Persebaya. Pemain naturalisasi Sandy Walsh ceritakan kerasnya perjuangan wonderkid Persebaya Marcelino Ferdinand. Wonga wis teko lur. Akhirnya penantian bonek dengan sosok pemain baru sudah terjawab. Sang pemain sudah ikut latihan. Kurang satset. Beginilah jawaban manajemen terkait lemotnya tidak segera mengumumkan pelepasan atau perekrutan pemain baru. Yes, bonek full senyum. Kabar baik datang. Striker beban Paulo Victor namanya sudah dihapus dari daftar pemain Persebaya. Bawa-bawa nama Persebaya. Pemain naturalisasi Sandy Walsh ceritakan kerasnya perjuangan wonderkid Persebaya Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persebaya Marcelino Ferdinand yang kini membela KMS Kadeinze klub Liga 2 Belgia dipastikan tak bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Marcelino, keterangan resmi PSSI juga menyebut nama Ivar Jenner yang juga terpaksa absen di agenda tim nasional bulan November ini melawan Irak dan Filipina. Kendati masih minim mendapat menit bermain, ex-wonderkid Persebaya itu sudah bisa mencatatkan 1 gol. Kegigihannya dalam membuktikan kelayakan diri juga patut diacungi jempol. Hal itu diungkapkan oleh rekan sejawatnya di timnas Indonesia Sandy Walsh. Pemain yang memiliki darah Surabaya dari sang kakek itu menjelaskan pandangannya. Saya percaya dengan Marcelino. Dia pemain yang sudah siap untuk berangkat ke Belgia, tapi situasi dia di Persebaya sebenarnya sudah bagus, kata Sandy Walsh dikutip dari tayangan YouTube Sport 77, Selasa 14 November 2023. Di Persebaya, adik dari Octavianus Fernando itu mendapat menit bermain hampir di setiap pertandingan. Ia juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari para penggemarnya, Bonek Mania. Dia baru 17 tahun. Tapi sekarang di Belgia dia tidak masuk ke dalam seleksi. Dia hanya bermain untuk timnas, ujar Sandy. Saya banyak membantunya Marcelino menemuinya 1 atau 2 kali dalam sebulan mengajaknya makan atau pergi ke KBRI untuk perayaan atau hal kecil lainnya, tutur Sandy. Wonga wis teko lur. Akhirnya penantian bonek dengan sosok pemain baru sudah terjawab. Sang pemain sudah ikut latihan. Libur kompetisi Liga 1 selama 2 pekan dimaksimalkan semua kontestan, tak terkecuali Persebaya Surabaya dalam membangun skuad yang lebih solid. Harapan itu mulai mengapung setelah pemain yang ditunggu-tunggu, yakni Paulo Henrique sudah merapat ke Surabaya. Pemain asal Brasil itu bahkan sudah hadir dalam sesi latihan yang sengaja digelar staf pelatih beberapa hari lalu. Fakta kehadirannya diunggah akun Instagram @persebayafans 27. Akun fanbase ini bahkan sempat menulis keterangan areknya siap tampil bolo. Sudah lolos tes medis juga meskipun tes sampai 3 kali demi memastikan fit atau tidak Paulo Henrique. Namun kehadiran Henrique tak lantas disambut semeringah sebagian besar bonek. Pendukung fanatik Green Force ini justru meragukan kualitas yang dimiliki pemain berusia 32 tahun tersebut. Gak yakin aku karo pemain iki, tulis akun @masdiki25_ menimpali unggahan @persebayafans 27. Ada pula yang mengomentari pas main langsung cedera, sambut @autumnsbliss_. Dia pemain bagus kuat dalam duel bola, tapi punya riwayat cedera parah, sambut @dan_mumuh. Komentar itu bisa saja dibenarkan apalagi Henrique memang memiliki riwayat cedera yang mengerikan saat membela Persira pada musim 2021-2022. Henrique bahkan harus menepi sejak pekan 8 karena cedera hamstring. Karena itu tak mengherankan apabila ada yang memberikan komentar dukungan. Ancen tak akoni wenakpol pemain iki tapi yo ngunu kaki kaca mugo amlebu Persebaya dadi kaki galvalume. Tulis @ditchkiss_. Optimis gacor setengah musim 20 gol, ujar @dani W19. Kurang satset.
Beginilah jawaban manajemen terkait lemotnya tidak segera mengumumkan pelepasan atau perekrutan pemain baru. Persebaya Surabaya hingga saat ini belum mengumumkan pelepasan pemain asingnya di putaran pertama meski sudah merekrut pemain asing baru di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pemain asing baru Persebaya yang sudah diperkenalkan di putaran kedua, Jan Victor, bek 28 tahun asal Brasil. Bahkan Jan Victor sudah mendapat menit bermain saat Persebaya kalah 0-2 dari Barito Putra 9 November 2023. Selain Jan Victor, Persebaya sudah mengikut sertakan 3 pemain baru di daftar susunan pemain saat menghadapi Barito, ketiganya Chandra Waskito, Alvan Swaib, dan Mikael Tata. 2 nama awal juga sempat dimainkan menghadapi Barito. Evaluasi besar-besaran dilakukan untuk mendongkrak performa tim yang saat ini bertengger di posisi 13 klasemen sementara dengan raihan 22 poin. Posisi tidak ideal bagi tim yang menargetkan juara. Semua itu kan ada prosesnya, kan gak serta-merta ada 2 pemain yang datang lalu pemain yang keluar harus langsung diumumkan, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Ia menambahkan pengumuman soal pemain ada prosesnya. Juga tidak harus pemain yang hengkang statusnya putus kontrak, ada opsi lain yang memungkinkan, yaitu dipinjamkan pilihannya kan banyak. Semua opsi ada seperti pemain lokalnya kan juga gitu, ada yang diputus kontrak sesuai kesepakatan, ada yang dipinjamkan, dan sebagainya, pungkas Chandra Wahyudi. Yes, bonek full senyum, kabar baik datang. Striker beban Paulo Victor namanya sudah dihapus dari daftar pemain Persebaya. Update rekap transfer pemain Persebaya Surabaya di jendela transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Diketahui Persebaya memiliki PR besar soal urusan striker. Persebaya yang memiliki tujuan menjadi juara musim ini bak tersandung dengan melempemnya striker mereka. Ya, Paulo Victor yang digadang jadi ujung tombak Persebaya justru tak bertaji di putaran pertama musim ini. PV sapaan Paulo Victor hanya menyumbangkan 1 gol untuk Persebaya sepanjang putaran pertama. Padahal PV sempat gacor setelah didatangkan Persebaya pada putaran kedua musim lalu. Sejak masuk pada pekan 15, Paulo Victor langsung menyumbangkan gol pertamanya. Sayangnya PV tak bisa mengulangi kejayaannya dan mau tak mau harus disingkirkan. Persebaya kini tak lagi mendaftarkan nama Paulo Victor pada situs resmi Liga Indonesia baru. Nama pemain asal Brasil tersebut tak terlihat dalam skuad Persebaya di putaran kedua. Pemain asing Persebaya yang resmi terdaftar ada 6, yakni Bruno Moreira, Jan Victor, Sho Yamamoto, Ze Valente, Song Uiyong, dan Dusan Stefanovic. 1 dari 6 pemain tersebut dikabarkan akan dicoret 1 lagi untuk mengisi striker baru. Setelah menghapus PV, Persebaya harus mengisi slot striker murni.